Ya, itu tadi video yang saya tampilkan yang sudah kalian lihat bersama. Itu tadi mengenai awal terbentuknya benua dari satu daratan Pangea hingga menjadi daratan seperti sekarang ini. Nah, dan seperti sekarang ini ya yang saat ini sedang kalian lihat ini ya. Ya, kita lanjutkan materinya dari awal dulu ya. Ini jadi bumi itu dari seluruh permukaan bumi 30% itu luas daratan di permukaan bumi hanya sekitar 30% yang terdiri atas benua-benua serta ribuan pulau-pulau kecil. Nah, sisanya itu yang 70% ya, sisanya 70%. Tadi 30% itu berupa daratan, 70% nya itu berupa lautan. Ini air semua, ini air. Jadi ini ada air, ini air semua. Nah, ini juga air ya. Jadi 70% itu lautan. Kita lanjutkan. Nah, ini ya 30% ini adalah daratan. Nah, ini daratan ya. Ini ada wilayah Amerika Utara ya. Ini Amerika Utara, Amerika Selatan, ini Afrika, Eropa, ini Asia sampai sini, dan ini Australia, ini Antartika ini ya, wilayah Antartika. Kalau yang sini Antartika, yang atas ini adalah Arktik ya, susah ya. Nah ini Arktik. Jadi kalau yang bawah Antartika, yang atas itu Arktik. Ingat ya, yang bawah itu kutub selatan itu Antartika, bukan antara kita ya, bukan antara kita tapi Antartika. Sedangkan atas ini yang ada di kutub selatan itu sebutannya adalah Arktik, bukan Antartika tapi Arktik ya. Ya, kita lanjutkan ya. Ini adalah pembagian benuanya. Nah, sebelum sampai sini kita bahas ini dulu ya, sebentar ya. Ya, setelah tadi kita bahas tentang bagaimana terbentuknya awal terbentuknya benua, terus tadi sudah kita bahas berapa persen jumlah daratan dan lautan atau perairan. Nah, saatnya sekarang kita ini membahas sebenarnya ada berapa sih jumlah benua yang ada di dunia ya, jumlah benua yang ada di dunia. Jadi ini saya tampilkan itu ada beberapa ya, ada yang menurut situ ada 7, ada 6, ada negara 2 ya. Ini ada 7, ada 6, ada 5, ada 4, ada 3 ya. Jadi ada itu. Nah, penggunaan ini itu berdasarkan ini negara yang menggunakan. Jadi ada yang model 7 benua. Model 7 benua ini siapa yang menggunakan? Tiongkok, India, Filipina, Eropa bagian barat, dan sebagian besar negara-negara berbahasa Inggris, termasuk Australia dan Inggris ya. Jadi mereka menggunakan 7 benua. Nah, selanjutnya ada model 6 benua. Model 6 benua ini dengan catatan Eurasia itu digabungkan ya. Nah, model ini digunakan oleh Rusia, Eropa Timur, dan Jepang. Nah, sedangkan model 6 benua itu Amerika digabungkan
ya, Amerika digabungkan, digunakan di Prancis bekas koloninya, Italia, Portugal, Spanyol, Rumania, Amerika Latin, Yunani, dan beberapa bagian Eropa lainnya. Sedangkan model 5 benua diperoleh dari model 6 benua dengan tidak mengikutkan Antartika. Kenapa? Karena Antartika itu tidak berpenghuni. Ini digunakan sebagai contoh dalam piagam Olimpiade. Lah, ini bendera Olimpiade nih. Ini bendera Olimpiade. Ini ya, ini bawah ini bendera Olimpiade. Nah, bendera Olimpiade ini kalau untuk warna itu ada berbagai macam versi, tapi saya menggunakan yang biru. Ya, contoh kenapa biru? Karena ini biru ini lambang dari negara maaf. Biru ini perlambang dari benua Eropa. Kenapa? Karena matanya biru, bukan darahnya biru ya, bukan, tapi mata biru. Kuning ini untuk benua Asia. Kenapa? Wah, orang Asia ini kan kulitnya kuning-kuning ya kayak kita, tapi kalau saya sih nggak kuning, saya sawo mateng saya ini ya. Lanjutnya kalau untuk hitam sendiri, hitam atas ini ya, hitam ini jelas, tidak perlu saya jelaskan ya, karena hitam ini mewakili dari benua Afrika karena mereka rasnya adalah negroid, berkulit hitam ya. Lalu untuk hijau, apa hijau? Hijau ini adalah lambang dari benua Australia. Kenapa hijau? Kan di sana banyak pertanian ya. Yang terakhir adalah warna merah. Merah ini ya perwakilan ya, lambang dari benua Amerika. Kenapa? Karena mereka sebagian besar kulitnya itu berwarna merah ya. Jadi kalau misal kita ulang ya, benua kan tadi ada 7 tuh ya, ada 7. Yang pertama itu Asia. Ini tidak urutan besar ya, tidak urutan besar. Asia, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan ya, ini Afrika, Australia, dan terakhir Antartika. Nah, yang menggunakan 7 berarti dia menggunakan ya, yang menggunakan 7 ini berarti Asia ya, Asia 1, Eropa 2, Amerika Utara 3, Amerika Selatan 4, Afrika 5, Australia 6, dan Antartika 7 ya. Ini untuk yang 7. Nah, kalau ada yang menggunakan 6 ini ya, 6 ini itu Asia ya, Asia dan Eropa. Nah, Asia dan Eropa itu digabung menjadi satu ya. Bahkan ada yang terbalik, ada yang menggunakan dia Asia dan Eropa jadi satu ya. Berarti ini 1 2 3 4 5 6. Ada yang menggunakan, nah ini berarti tetap Asia, Eropa 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi ini ada yang menggabungkan Asia dan Eropa atau disebut dengan Eurasia, dan ada yang menggabungkan Amerika Utara dengan Amerika Selatan itu jadi satu ya. Ini untuk yang 6. Nah, kalau untuk yang 5 ya, yang 5 ini Amerika Utara dan Amerika Selatan dijadikan satu, Antartikanya tidak diikutkan. Nah, ini 5.
berarti Asia, Eropa, Amerika, Afrika, Australia. Jadi ada 5. Dan perlu diingat bahwa Amerika ini adalah nama benua ya, bukan negara ya, bukan negara. Kalau negara ya Amerika Serikat. Jadi jangan salah, mau kemana? Mau ke Amerika, berarti mau ke benua Amerika, bukan ke negara Amerika. Benua Amerika ya bisa di Meksiko, bisa ke Chili, Suriname mungkin ya, nah, bisa juga ya. Ini untuk pembagian dari benua, jumlah benua. Tapi kalau yang diajarkan itu kita menggunakan 5 ya, jadi Antartika tidak diikutkan ya. Sampai sini jelas ya semuanya ya. Kita kembali lagi ke sini ya. Jadi tadi kita udah bahas bagaimana pembagian jumlah benua itu sendiri. Ada yang menggunakan 5, ada yang menggunakan 6, ada yang menggunakan 7, bahkan 3 dan 4. Tapi tadi tidak saya bahas ya, tidak saya bahas. Jadi kita membahas yang umum digunakan di dunia ya. Jadi ini kita kembali lagi ke sini. Ini adalah gambar dari keseluruhan dunia ya, lengkap dengan benua-benuanya. Jadi perwakilan tadi yang bendera Olimpiade ya, bendera Olimpiade, cincin itu tadi, lingkar-lingkar tadi cincin benua ya, perwakilan dari masing-masing benua. Sebenarnya ada 6 ya, bendera itu melambangkan 6 benua, bukan 5 benua. Makanya lambang yang ke-6 itu apa? Lambang yang ke-6 adalah untuk Antartika. Itulah kenapa background dari bendera Olimpiade itu warnanya putih ya, itu yang saya ketahui ya. Jadi ini ya, benua Asia, ada Amerika, ada Afrika, ada Australia dan Oceania, yaitu ada Eropa. Kalau menurut urutan ya, ini ya, kita urutkan nih, ya. Jadi benua terbesar itu adalah, yang pertama adalah benua Asia, yang kedua benua Amerika ya, itu benua Asia 43,9 juta kilometer persegi, persentasenya 29,3, dan seterusnya sampai Australia dan Oceania itu dengan luas 8,9 juta sekian ya, dengan persentase terhadap bumi itu 5,8% ya. Ini diambil dari Fact Finder 1995 dan buku pintar seri senior 2006 ya. Ini udah agak jadul sebenarnya untuk sumbernya ya. Kita lanjutkan saja ya. Ini ya, pertama benua Asia warnanya kuning tadi, cincinnya warnanya kuning. Yang kedua adalah benua Amerika ya, ini benua Amerika. Kalau benua Amerika tadi, ini Amerika Utara di atas, yang bawah adalah ini ya, ini adalah benua Amerika, atau kalau bisa dipisahkan ini adalah Amerika Selatan ya. Selanjutnya adalah Afrika ya, ini Afrika warna hitam ya. Dan selanjutnya adalah benua Eropa, ini berwarna biru. Yang terakhir adalah hijau, Australia dan Oceania, ini ya, yang paling kecil, benua paling kecil ya. Sedangkan Antartika kalau secara besar dia peringkat terbesarnya dia nomor 4, tapi karena tidak berpenghuni, maksudnya tidak berpenghuni itu tidak ada penghuni yang tetap, karena Antartika itu digunakan sebagai tempat penelitian ya, karena di daerah Antartika ini sudah ada klaim masing-masing negara ya. Jadi di sana digunakan untuk keperluan penelitian ya, di Antartika
ini Antartika ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, daratan yang lebih kecil dari benua serta masih adanya pengaruh iklim laut dari lautan yang mengelilinginya disebut dengan pulau ya. Pulau-pulau terbesar di dunia berturut-turut yaitu ada Greenland, ini Greenland ya. Selanjutnya setelah Greenland ada Papua, ini Papua. Dilanjutkan dengan Kalimantan, di Pulau Kalimantan. Jangan sampai tidak tahu ya Kalimantan. Lalu ada Sumatera, di Pulau Sumatera. Dan yang terakhir adalah, oh maaf terbalik, setelah Kalimantan Madagaskar ya. Madagaskar, setelah Madagaskar ini dekat dengan Afrika ya. Yang terakhir adalah Sumatera. Itu menurut pulau-pulau terbesar di dunia ya. Jadi yang pertama adalah Greenland, yang kedua Papua, yang ketiga adalah Kalimantan, keempat Madagaskar, dan yang kelima Sumatera. Jadi 3 pulau besar di dunia itu ada di Indonesia ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini daratan di permukaan bumi ya. 70%-nya itu terbesar ya, terbesar dan tersebar di belahan bumi utara ya, sedangkan sisanya 30% ada di belahan bumi selatan ya. Ingat pembagiannya, ada bumi bagian utara dan bumi bagian selatan, itu dibatasi oleh garis khatulistiwa ya. Selanjutnya, nah ini untuk benua-benua ya, untuk benua-benuanya ini ada benua Asia, Amerika, lalu Afrika, Eropa, Australia, Antartika, dan Arktik. Nah, ini nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Jadi cukup sekian pembahasan tentang benua pada pertemuan kali hari ini, semoga bermanfaat. Untuk pertemuan selanjutnya kita membahas tentang samudera ya, tentang samudera, karena benua dan samudera itu tidak pernah lepas ya. Itu demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.